satu Vicon ya, untuk kita belajar dari rumah. Oke, perkenalkan lebih dalam ya, nama saya Basri Umar dari Gorontalo, alumni dari Sistem Informasi UNG Angkatan 2011. Sekarang lagi kerja di Jakarta, tepatnya di anak perusahaannya PLN, Icon Place, jadi Android developer di situ. Dan juga mengambil program magister di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Sekarang sudah di semester 4. Kali ini saya akan sharing ya, tentang membuat satu aplikasi Android dengan bahasa Kotlin dan kita menggunakan API dari Google Spreadsheet. Oke, next saja presentasinya. Jadi Kotlin itu satu bahasa yang cross-platform dan sebenarnya Kotlin itu berjalan di Java Virtual Machine. Dan kenapa dia cross-platform? Karena dengan bahasa Kotlin kita bisa membuat aplikasi web, aplikasi untuk back-end, bisa pakai Spring Boot dengan bahasa Kotlin. Kemudian Kotlin sendiri sebenarnya bisa dipakai untuk membuat aplikasi iOS dan Android. Makanya di sini Kotlin disebut aplikasi yang bisa cross-platform. Kemudian mengapa menggunakan Kotlin? Karena Kotlin salah satu bahasa yang gampang dipelajari dibandingkan dengan Java. Kemudian Kotlin, kalau di sini teman-teman yang programmer Java biasanya ketemu dengan NPA atau null pointer exception. Jadi di Kotlin itu sebenarnya ada safety NPA-nya. Makanya sering disebutkan kalau Kotlin itu anti NPA. Kemudian Kotlin bisa mereduce atau mengurangi kode 50% dibandingkan dengan Java ketika kita membuat aplikasi Android. Oke, next slide. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan library retrofit untuk nge-patching data yang ada di Google Sheet. Jadi retrofit itu salah satu library HTTP koneksi yang dipakai di Android. Next. Nah, di sini Google Spreadsheet itu kalau misalnya kita sering menggunakan aplikasi Microsoft, tepatnya Word. Nah, jadi Google Spreadsheet sebenarnya seperti Word, kan tapi dia adalah aplikasi yang ada di Google Cloud. Dan ada yang namanya tuh Google Apps Script. Nanti Google Apps Script ini yang dipakai untuk mengambil data yang ada di Google Spreadsheet. Dan sebenarnya bahasanya dari Google Apps Script itu adalah bahasa JavaScript, Cloud Scripting. Oke, cara ya buat ininya, apa namanya, untuk Google Spreadsheet, pertama kita masuk ke Drive. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik New. Jadi di bagian New itu kita pilih Google Sheets dan pilih blank spreadsheet. Dan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen datanya seperti apa, kita isi dulu judulnya. Di sini ada timestamp, nama berita. Ini tentang berita. Kemudian setelah itu kita share link dari file yang kita telah buat tadi, yaitu berita. Kita share. Jadi sebelum nge-share itu pilih dulu advance. Dan kemudian kita setting apa namanya, siapa yang bisa melihat dari link yang kita akan share itu. Dan nanti kita pilih
on public on the web. Setelah itu kita save dan kita klik done. Jadi setelah itu nanti akan di-share cara buat gimana jalan API dari Spreadsheet. Setelah itu dari Google Sheet yang telah kita buat, kita catat ID-nya. ID-nya itu ada di atas, di link atas yang dilingkari, yang di warna merah itu, dan kita catat nama dari sheet Google Sheet ini di bagian bawah. Kalau di sini, contoh di sini 1 untuk nama dari sheet-nya. Setelah itu kita bisa testing di Postman. Di nanti ada parameter, jadi ada link yang udah saya sediain di presentasi ini. Jadi nanti sebenarnya kita nggak belajar API dari Google Google Apps Script-nya kita nggak belajar, tapi kita udah pakai template-nya orang, dan nanti kita cuma menyediakan Google Sheet-nya doang dan ambil ID dan nama sheet-nya. Linknya ada di next slide ini. Nah, kita bisa pakai link ini. Nanti di link ini ada parameter ID dan nama sheet itu. Ini kita bisa pakai dan nanti kita coba di Postman seperti tadi. Di data yang udah kita buat di sini itu akan muncul ketika kita nge-patch dengan link yang tadi. Datanya seperti ini ya. Kalau kita misalnya mau nambah, bakal muncul juga yang udah kita tambah. Dan ini real time di Google Sheet. Nah, kemudian nanti kita nge-setup Android-nya, kita butuh library retrofit. Ini untuk library-nya. Setelah presentasi ini kita akan langsung coba. Nah, itu kita butuh untuk setup retrofit-nya seperti ini di kode yang kita butuhkan. Jadi ini udah saya sediain template-nya, tinggal kita pakai aja. Nanti kita langsung ngoding. Jadi template-nya kita ambil dari yang udah disediain. Kemudian untuk retrofit itu dia butuh interface. Ketika kita mau ngambil datanya, ini salah satu contoh. Ini endpoint lapor, ini mengambil data laporan, contoh aja. Dan di dalam call ini, pojoknya, get history report itu objeknya. Nanti kita bahas lagi untuk cara pembuatannya. Kemudian untuk implementasinya seperti ini. Jadi kita panggil kelas API retrofit.create dan kita panggil yang objek yang udah kita buat di interface tadi, yaitu get history report. Kita enqueue. Nanti akan ada 2 metode yang diimplement, yaitu onFailure dan onResponse. Di mana onFailure itu berisi ketika gagal nge-patching data di API, maka ada error. Nah, errornya bisa kita ambil di metode onFailure. Kemudian untuk result dari patching API-nya kita bisa ambil di dalam metode onResponse. Oke, untuk setup kelasnya bisa di copy paste nanti di sini, presentasi ini. Oke, langsung aja kita ke bikin API, bikin data dari sheet dulu. Ini saya share screen. Oke, pertama kita butuh akun Google Drive dulu. Ini udah dibuka akun Google Drive dan pilih new, pilih Google Sheets dan pilih blank spreadsheet. Di sini kita pilih create and share.
Misalnya nanti kita akan bikin data tentang data corona. Judulnya kita isi corona data. Di bagian sini kita bisa isi tanggal, terus yang positif misalnya, meninggal, sembuh, dan sini data tambahan. Ini nanti akan jadi objek, judul-judul ini nanti akan jadi objek di result desainnya. Setelah itu kita coba isi data, tanggalnya tanggal 12 April 2020 yang positif. Yang positif ada 3.842, meninggal ada 3.027, dan yang sembuh ada 286. Setelah itu kita pilih share, jadi supaya nanti link ini bisa dibaca oleh siapapun. Dan kita pilih advance. Setelah itu kita pilih change. Ini di bagian change itu kita pilih lagi on public on the web dan save. Klik done. Oke, setelah itu kita ke presentasi yang tadi kita pakai link yang udah disediain. Ini. Dan kita paste coba di Google Chrome, dan kita ambil ID dari yang udah kita buat data spreadsheet-nya. Di ID-nya itu ada di bagian sini, setelah d/. Ini di copy, paste di link yang ini. Setelah parameter ID sama dengan ini, kita paste di sini ID-nya. Dan nama. Nah, nama bisa kita ganti supaya simpel. Misalnya di sini corona, nama dari sheet-nya. Ganti corona. Nah, ini langsung kita klik aja, ntar. Ini kenapa error? Karena ID-nya nggak sesuai yang di copy. Jadi ada satu, tadi kopinya langsung di E. Jadi ada ID-nya itu ada satu, mulai dari angka 1. Enter lagi. Ini datanya udah muncul. Kalau pengen tes di Postman juga nanti seperti tadi. Kalau misalnya kita mau nambah data, ini akan muncul juga tambahan data baru. Nah, supaya rapi bisa kita lihat di JSON code matter. Oke, ini online JSON viewer. Jadi biar kelihatan rapi struktur JSON-nya. Ini paste di sini result-nya yang cetak viewer. Jadi seperti ini datanya muncul. Jadi ada satu array yang namanya data. Dalam data itu ada array yang indeks ke 0 dan indeks ke 1 sesuai dengan isi yang ada di spreadsheet. Sebenarnya ada Google Apps Script yang jalan di sini.
Jadi udah saya buat ada satu referensi, jadi udah saya buat. Nah, kita cuma tinggal masukin ID aja dan sheet-nya. Oke, jadi ini seperti ini untuk bikin uh, Google Sheet-nya. Dan kita langsung ke Android-nya untuk gimana tampilin datanya di Android dengan menggunakan library Retrofit. Kita ke Android Studio langsung. Kita bikin satu project baru, pilih new, dan new project. Oke, kita pilih empty activity aja. Klik next, dan nama aplikasinya bisa ditulis misalnya Corona Info. Penyimpanannya di tutorial di dalam folder desktop. Ya, setelah itu kita finish. Biasanya ketika klik finish itu butuh internet untuk mendownload beberapa file. Kita presentasi lagi. Jadi kita butuh library untuk retrofitnya. Jadi kalau kita pengen cari dokumentasi retrofit, kita masuk di website-nya retrofit. Ini ada beberapa dokumentasi cara menggunakan retrofit. Ini kalau misalnya API-nya metode get, pakai get, ada di sini tuh jelasin. Users di situ adalah endpoint-nya. Nah, seperti ini untuk menggunakan. Jadi ada annotation get. Di dalam sini itu endpoint. Setelah itu kalau untuk menggunakan post, pakai annotation post. Ini call user ini implementasi di Java. Ini user itu pojoknya dan create user ini adalah objeknya. Kemudian di sini create user itu karena dia post membutuhkan body. Body-nya pakai mode user. Ini kita bikin juga di Android. Setelah bikin project-nya, kita masuk ke Gradle script. Di bagian Gradle script kita pilih Gradle yang modul app. Modul app. Kemudian dari presentasi tadi itu udah disediain untuk library yang akan dipakai. Ini kita copy paste aja di dalam bold reader. Oke, library di copy. Jangan lupa ada sinkron now di atas sudut kanan. Di sinkron now. Ini butuh internet juga untuk mengambil modul-modul dari library retrofit. Setelah di set library-nya, kita bikin kelas untuk setup retrofit. Jadi pertama kita butuh sebuah kelas. Di presentasi itu dikasih nama API retrofit.
ya sebuah kelas. Ini kita copy paste saja ya dari pastebin, menghemat waktu. Oke, ini butuh import. Kamera yang seperti ini butuh diimport. Kalau misalnya copy paste-nya merah itu tekan Alt Enter aja di keyboard, itu butuh import. Nah, kalau di sini merah di API service ini karena kelasnya belum ada, atau filenya belum ada, nah, kita butuh bikin satu interface yang namanya itu API service. Kita pilih new, setelah itu pilih Kotlin file class, dan pilih interface, namanya API service. Setelah itu nanti untuk API service ini nanti kita pakai untuk endpoint-nya dan pojonya. Untuk membuat pojo, kita bisa copy paste dari response JSON-nya yang udah kita buat tadi. Ini kita copy, jadi untuk mempercepat bikin pojo atau modelnya, ini bisa di copy paste. Copy nanti di Android sebenarnya, di Android Studio sebenarnya udah ada yang menyediakan plugin untuk convert dari JSON ke pojo. Bisa dicek pluginnya itu. Kalau yang pakai Windows biasanya ada di settings, nah, tapi kalau yang menggunakan MacBook biasanya itu ada di preference. Terus kita ke tab plugin. Nah, di plugin ini bisa kita cari tuh namanya RoboPojo. Nah, ini plugin bisa diinstal. Nah, ini karena sudah diinstal maka nggak ada tulisan install. Nanti buat yang belum pernah pakai plugin ini bisa diinstal. Ini pluginnya sangat bermanfaat sekali karena dari JSON yang hasil dari API itu bisa kita convert ke Pojo dengan pakai plugin ini. Ya. Jadi cara pakainya, misalnya di sini kita mau simpan modelnya, kita simpan di satu package. Kita buat package dulu. Saya package-nya namanya model. Di model kita klik kanan, pilih new, dan nanti kalau misalnya setelah install Pojo generator tadi, di Android Studio itu butuh di restart dulu supaya pluginnya bisa digunakan. Jadi di bagian bawah dari new itu ada yang namanya generate Pojo from JSON. Nah, di sini bisa memilih defaultnya itu sebenarnya Java. Nah, kalau misalnya kita di sini menggunakan Kotlin, maka Kotlin di sini kita centang dan kita paste di sini hasil dari JSON yang dari Google Sheet yang ini. Ini bisa di paste di sini. Dan kita pilih JSON supaya ada nanti annotation untuk JSON di bagian atas variabel di dalam model. Setelah itu root object name-nya misalnya kita kasih nama respon corona. Dan di generate. Nah, ini ada dua file hasil dari generate karena dari struktur JSON itu seperti ini. Jadi ada data yang dalam bentuk array dan di dalam data itu ada objek.
tanggal, positif, meninggal, dan lain sebagainya. Nah, maka setelah kita copy respon dari API itu, maka dibuat model itu seperti ini. Dia ada respon corona. Ini importnya bisa dihilangin. Meretnya juga bisa dihilangin. Seperti ini. Jadi di dalam sini ada respon corona. Dan di dalam respon corona itu ada satu variabel data yang dalam bentuk list, di mana list itu manggil data item. Nah, kalau kita lihat juga di responnya seperti itu. Data, di dalam data itu ada tanggal, positif, meninggal, dan lain sebagainya. Terus ada objek status sukses. Nah, di pojoknya juga dibuat ada objek status sukses. Jadi nama variabelnya status. Jadi isinya tadi sukses. Data item juga kayak gitu. Ini dengan Pojo yang tadi, dengan tadinya tadi bisa lebih gampang untuk bikin model. Jadi enaknya di Kotlin untuk modelnya sudah tidak perlu menggunakan getter setter seperti yang ada di Java. Jadi bisa dikatakan mengurangi 50% kode seperti yang di presentasi tadi. Setelah itu di bagian API service kita panggil endpoint-nya. Karena dari JSON itu metodenya get, maka di sini di retrofit itu kita butuh pakai juga notation get. Ini merah butuh import juga. Nah, dalam sini value-nya itu endpoint. Setelah itu nama dari objeknya ya get data corona. Kemudian dari endpoint yang ada kita bisa copy paste. Paste link apa URL-nya dulu. Jadi kita bisa pisahkan di ini di Android Studio. Linknya ambil aja di presentasi ya. Kita pakai link yang ini aja. Jadi untuk link yang tadi bisa diisi di API retrofit untuk base URL-nya. Jadi bisa dibuatin dulu variabel base URL. Untuk base URL-nya hilangin aja untuk parameternya. Jadi sampai di ini kita bikin jadi endpoint.
seperti ini. Jadi di presentasi itu ada linknya. Ini jadi base URL sampai di sini. Untuk /ex ec itu jadi endpoint. Nah, seperti di sini. Ya, kemudian karena dia menggunakan parameter, maka kita pakai yang namanya itu di retrofit. Kalau misalnya UR-nya ada parameter, bisa kita pakai query. Setelah itu parameternya apa namanya, misalnya ID. ID itu bentuknya string. Di sini bisa kita tulis string. Kemudian query lagi, karena di parameternya ada seed, kita panggil lagi query, value-nya seed, itu dalam bentuk string juga. Seperti ini. Jangan lupa dia nge-call respon. Jadi nanti di bawah ada dari respon yang kita telah buat tadi, respon corona seperti ini, sesuai dengan yang ada di dokumentasi retrofit. Jadi dalam dokumentasi retrofit seperti di sini, kalau kita pakai annotation get, ya ada endpoint-nya di sini. Ini untuk nge-call responnya. Kalau misalnya responnya dalam bentuk list, ini list user. Oke. Nah, ini karena responnya juga seperti yang tadi, dimulai dari data, maka yang kita panggil di sini itu respon corona, karena respon corona itu pojok yang kita udah buat tadi. Data ini ada isi data dan status sesuai dengan dari respon ketika hit API. Ya, setelah itu di sini kita panggil base URL-nya. Dan di main activity kita coba untuk implementasi. Ya, kita bikin metode baru, function baru, get data. Untuk cara implementasinya juga ada di presentasi. Ini yang kita panggil retrofit. .create. Nah, create-nya itu bisa kita cek ya di sini, sebuah function. Dan kita panggil get data corona. Get data corona ini kalau kita pengen lihat dia itu dari mana asalnya, bisa diklik, pilih komen, terus tekan klik. Atau di Windows bisa kontrol, klik. Ini get data corona itu sebuah function yang kita udah buat di dalam interface API service. Di sini karena kita udah isi parameter ID dan seed, kita bisa isi parameter dan ID yang tadi ada di Google Sheet.
Ini bisa kita isi di variabel global ID sama dengan ID-nya tadi ID-nya dari ini. Kemudian ada sheet-nya, nama sheet-nya. Itu nama sheet-nya Corona. Ini tinggal kita isi aja ID, Corona sheet. Setelah itu kita enqueue dan objek. Kedua, kita callback respon coronanya. Callback. Nah, callback di sini ada banyak ya. Jadi bisa kita pilih callback yang retrofit 2. Nah ini, callback yang retrofit 2. Dalam kurung respon corona. Oke, setelah itu buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di bagian objek merah karena dia butuh implement 2 metode. Ini bisa Alt Enter di keyboard. Ini implement members, kita pilih dua-duanya, on file dan on response. Jadi di on failure itu untuk respon error. Jadi kalau misalnya ketika Patch API ada koneksi bermasalah ataupun datanya nggak ada, nanti responnya ada di bagian on failure. Nah, ini bisa kita lock kan. So, kita close aja misalnya. Misalnya error dapatkan data. Oke. Di bagian on response, untuk metode on response, ini result datanya ditampilkan di sini. Jadi untuk melihatnya kita bisa lock juga. Lock dulu. Lock hasil data. Coba kita panggil datanya response body data. Nah, di dalam data, karena data itu adalah sebuah array, ini di dalam data itu adalah sebuah array dan punya dua indeks 0 dan 1 sesuai dengan data yang ada di sheets. Maka kita coba untuk ngelok data yang ke satu aja. Data yang ke 0 aja. Kemudian kita coba ambil yang positif. Ini merah butuh datanya. Di Kotlin tanda tanya ini null safety-nya. Ketika datanya null, datanya nggak ada, ini nggak akan menyebabkan null pointer exception. Ini udah bisa langsung di running, tapi nanti butuh permission di manifest. Ini kita butuh permission internet. Ini muncul.
Android. Ya, butuh internet. Itu aja. Nah, itu kita coba running, langsung running di emulator ataupun di device. Pakai device. Bumi, oke, running. Oke, nanti datanya itu akan muncul di log dulu, kita log dulu. Setelah itu nanti kita kalau udah berhasil dapatin datanya, nanti kita tampilkan di layout. Jadi untuk Google Apps Script-nya bisa di searching. Jadi kemarin ada yang buat. Bisa ambil di sini untuk membuat Google Sheet API-nya. Jadi yang di sini itu sebenarnya butuh Google Apps Script-nya. Google Apps Script-nya. Nah, tapi udah saya buatin, udah saya bikin di Google Apps Script. Jadi kita tinggal masukin ID sama sheet-nya. Nah, sebenarnya untuk cara bikinnya itu ada di blog ini. Jadi bisa baca-baca nanti. Ini nanti akan di-share juga di chat. Oke, sambil nunggu running. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, Mas Ria. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. ada yang mau bertanya sambil nunggu running. Ini udah running juga. Ini datanya itu bakal muncul di log. Ini ada error. Baseware-nya salah. Ini slash-nya dipindahin aja di dalam baseware L. Mungkin ada yang mau bertanya? Penerapan auto increment. Kalau untuk auto increment pernah coba bisa. Jadi kalau kita input data untuk bikin API upload, jadi kita pengen ada kode unik, itu bisa banget. Bahkan nanti di Google Apps Script itu ada yang sudah bikin tutorialnya di Udemy. Di Google Apps Script itu bisa mengirim notification, bisa mengirim notifikasi di email atau di Firebase ataupun lewat SMS.
Dan bahkan ada yang sudah bikin aplikasi yang full Google Apps Script dan datanya pakai Google Sheet untuk aplikasi absensi membaca wajah, berbasis wajah dan berbasis location. Jadi untuk wajahnya dipakai OpenCV, location-nya ngambil jarak dari ngambil lokasi dari setiap HP. Nah, ini datanya udah muncul sesuai dengan yang di log. Kita nge-get data yang ke 0 dan kita ambil positif. Nah, nanti kalau di Google Apps Script-nya data yang ke 0 itu karena array mulainya dari indeks 0, datanya udah muncul 3842. Ini langsung diimplementasi atau di set aja ke layout, misalnya di activity name kita bikin layoutnya yang sederhana aja, linear layout, kemudian ada view, di text view-nya kita bikin ada 3. Untuk positif, jangan lupa ID-nya, di sembuh, dikasih size USD. Hanya untuk positif merah, meninggal, kita bikin orange, dan sembuh bikin hijau. Dan kita kasih margin. Oke, seperti ini mungkin untuk layout-nya sederhana aja. Dan kita coba set di main activity-nya. Ini bisa kita saja log-nya dan kita bikin if conditionalnya. Nanti data akan muncul itu ketika responnya itu sukses. Dan kita set katanya tv positif.text. Di Kotlin lebih gampang. Kenapa gampang? Karena udah nggak pakai view find by ID. Biasanya kalau kita bikin layout, kita bikin ID, nanti kita pakai view by ID. Java-nya biasanya kayak gitu di Java. Sebenarnya sih sudah ada yang namanya view binding, yang nggak pakai lagi nulis atau bikin objek untuk ID-nya, untuk memanggil ID dari layout kayak gini.
positif ini respon body data get 0 Oke, dicoba. Ini TV meninggal. Oke, coba running dulu. Nah, bakal muncul. Oke, untuk yang bertanya tentang retrofit itu apa, nanti kita bahas di sesi pertanyaan. Oke, ini udah jadi di sini seperti ini. Ini bisa kita kasih message aja dulu, bukan bisa tambahan string. Positif. Oke, kalau di running, ini udah sesuai dengan yang ada di Google Script. Untuk datanya yang positif, meninggal, dan sembuh. Oke, ini yang caranya gimana kita pakai Kotlin dan menggunakan retrofit untuk menampilkan data. Dan kalau ada pertanyaan, bisa di chat aja. Dan di sini ada Mas Alfian yang sudah jawab di chat. Ini salah satu reviewer di coding. Kalau misalnya ada yang ngambil kelas di coding dan sering di reject submission-nya, bisa hubungi Mas Alfian. Untuk nanya retrofit tadi, jadi retrofit itu salah satu library yang dipakai untuk koneksi ke database ataupun ke API. Jadi karena di Android nggak bisa langsung berhubungan dengan database, maka dia bisa menggunakan skema JSON ataupun XML. Nah, yang ada namanya itu web service atau biasa orang bilang RESTful API. Nah, untuk mendapatkan data yang ada di API, kita bisa menggunakan retrofit. Jadi retrofit ini salah satu library yang orang ciptakan untuk memudahkan mendapatkan data. Selain retrofit, ada lagi yang dulunya itu ada namanya itu Poly, ataupun ada standar yang di Android dulu bisa dipakai, lupa namanya. Ada juga library fun, jadi ada macam-macam library. Bahkan dulu di kantor saya ada yang bikin library yang dipakai untuk project kantor.
namanya library Atom. Tapi sebenarnya base-nya itu base dari retrofit. Dan yang sekarang yang populer, yang banyak orang pakai dan banyak yang ngeser dokumentasinya ya retrofit. Itu aja. Nah, cara pakainya sebenarnya banyak cara penggunaannya. Nah, di sini itu sebenarnya udah disediain template. Jadi interceptor ini untuk logging. Jadi ketika dia nge-test API itu ada logging di log. Ini loggingnya. Jadi hasil fetch URL yang di Android ditampilkan di log ini, dan bahkan dari responnya ditampilkan juga. Nih, jadi kita nggak perlu ngelog lagi seperti tadi, log seperti yang tadi log karena kita udah bikin salah satu template untuk ngelog ketika Android nge-patching API. Nah, ini dipakai. Nah, untuk config retrofitnya sebenarnya banyak juga di internet, tapi yang standarnya itu nggak pakai ini HTTP login. Paling standarnya seperti ini biasanya ditemukan. Dan di retrofit itu butuh interface untuk setup ininya, apa namanya, endpointnya. Jadi kita mau set data apa, misalnya endpointnya ataupun API-nya dalam bentuk get, post, ataupun update, put, itu bisa di set di interface. Nah, caranya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cek di documentation retrofit ini, kalau misalnya baru pertama kali pakai retrofit itu agak bingung karena nggak sedetail penjelasannya. Tapi kalau misalnya mau searching di googling itu sudah banyak yang nge-share. Itu aja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kembalikan ke moderator. Nggak ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada silakan. Iya, nggak ada. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin bisa diakhiri sesi ini ya, Basri. Iya, Pak. Coba. Oke. Terima kasih banyak Basri Umar sudah berbagi bersama kami. Semoga
menambah pahala, Amin. dan tidak bosan-bosan untuk berbagi dengan teman-teman semua. Nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya, Iya, Pak. Basri. Terima kasih. Kita akhiri sesi untuk hari ini. Nanti insya Allah kita akan untuk videonya nanti berikutnya ya. Nanti saya akan share ke Basri. Oh iya, Siapa Pak. tahu ada yang ketinggalan, nanti kita bisa bagi, nanti bisa via Facebooknya Basri ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.